قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yang pertama, bisa antum catat, yang pertama, raf'ul jahli an nafsih. Ini niat agar kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsih. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ini niat di dalam menuntut ilmu yang pertama, agar kita dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu raf'ul jahli an nafsih. Mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat. Dengan mempelajari apa-apa yang diwajibkan atas dirinya. Dengan mempelajari apa-apa yang diwajibkan atas dirinya. Dari ibadah-ibadah maupun perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang pertama agar kita dikatakan ikhlas untuk Allah adalah kita niatkan menuntut ilmu agar mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini niat yang kedua. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Dengan mengajari mereka ilmu yang dapat memberikan maslahat kepada mereka, baik maslahat di dunia atau maslahat di akhirat. Ya, mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajari mereka tentang apa-apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka, baik maslahat di dunia ataupun maslahat di akhirat. Ini niat yang kedua. Niat yang pertama apa tadi? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini kalau nanti antum ditanya, ya, yang mau muqabalah, mau umroh, kalau ditanya sama orang yang ngetes antum di Madinah nanti, untuk apa kamu mencari ilmu? Jawabannya ini, raf'ul jahli an nafsih wa raf'ul jahli anil khalqi. Mengangkat diri, mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, niatkan ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya'. Niatkan untuk menjaga ilmu. Niatkan untuk menjaga ilmu agar ilmu ini tidak hilang. Agar ilmu ini tidak hilang. Maka tidak aib seseorang memilih jurusan qiraat. Jurusan qiraat sab'ah, kuliah Al-Qur'an. Dengan alasan apa? Ingin menjaga ilmu ini. Karena sebagian orang, ya, menganggap ilmu qiraat itu tidak penting. Menurut dia tidak penting, tetapi menurut maslahat secara umum penting. Maka sebagian dari mahasiswa apabila ingin mendaftar di kuliah Al-Quran sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan niat menjaga ilmu qiraat sab'ah, qiraat asroh, agar ilmu ini tidak hilang. Nah, ini termasuk keutamaan. Memang, ya, ilmu qiraat itu tidak terlalu dibutuhkan di Indonesia. Tetapi harus ada orang-orang yang menguasai ilmu tersebut. Kenapa? Agar ilmu tersebut tidak hilang. Ya, agar ilmu tersebut tidak apa? Tidak hilang. Jadi semua kuliah itu sama. Mau kuliah hadis, kuliah syariah, kuliah lughah, kuliah dakwah, kuliah Quran sama-sama bagus. Intinya semuanya kembali kepada satu hal, yaitu husnul amal, baik atau tidak amalanmu. Antum tidak ditanya kuliahmu jurusan apa, tidak. Tetapi yang akan ditanya adalah sudah baik atau belum amalmu.
Jadi semua kuliah itu sama ya. Niatkan untuk menjaga kelestarian ilmu atau menjaga ilmu ini agar tidak hilang. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting. Niatkan ya al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Niatkan untuk mengamalkan ilmu. Ini yang keempat. Yang paling berat yang keberapa? Yang paling berat keberapa? Yang keempat. Mengamalkan apa? Ilmu. Ya, ilmu itu adalah apa? Sarana saja. Tujuannya itu amal. Ilmu itu hanya sarana. Tujuannya apa? Amal. Maka amal itu tujuan dari kita belajar ilmu agama. Ilmu yang tidak ada amalan itu seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Pohon ada buahnya enak. Kalau pohon tidak ada buahnya untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Ya. Ada ya pesan menarik dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di saat menjelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan ia tentang agama. Beliau mengatakan, wahada, dan keutamaan ini, idza urida bil fikhi al ilmul mustalzimu lil amal. Keutamaan ini dapat diraih ketika belajar ilmu itu membuahkan amal. Antum mendapatkan kebaikan dari Allah apabila antum telah mengamalkan ilmu yang antum miliki. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda seseorang diberikan kebaikan oleh Allah bukan dengan banyaknya hafalannya, bukan dengan cerdasnya otaknya, bukan. Tetapi tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya adalah dengan mengamalkan ilmu agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, beramal tanpa ilmu itu seperti orang Nasrani. Berilmu tetapi tidak ada amal seperti orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang Nasrani. Sehingga ilmu ini harus diamalkan. Ya, ilmu ini harus diamalkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dalam surat At-Taubah ayat 33. Surat At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan al-huda. Al-huda artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Al-huda artinya ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar, yaitu amal soleh. Al-huda artinya ilmu yang bermanfaat, dinil haq artinya amal soleh. Jadi ilmu ini memerlukan amal. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti yang akan ditanya pada hari kiamat bukan jumlah hafalan yang kita miliki, bukan kecerdasan yang kita miliki, tetapi yang akan ditanya pada hari kiamat adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin
yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Yang pertama tentang apa? Umurnya untuk apa ia gunakan. Yang kedua, ini yang menjadi syahid atau poinnya, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan ilmu tersebut. Yang kedua tentang apa? Ilmunya. Yang pertama tentang umurnya. Yang ketiga, wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Ini yang ketiga. Tentang apa yang ketiga? Hartanya. Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya. Yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khawatir iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tadi ya termasuk yang paling berat, yaitu mengamalkan ilmu. Mengamalkan apa? Ilmu. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, walaqad kana salafu rahimahumullah, dulu para orang salaf itu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim lil ilm. Mereka takut kehilangan keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Fayatafarra'una 'anid di'aihi, maka mereka wara' untuk mengklaim dirinya itu telah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Tidak ada orang salaf mengaku saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Ya. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka tidak mewujudkan keikhlasan tersebut di hati mereka, bukan. Mereka memang tidak mengklaim diri mereka ikhlas. Bukan berarti mereka tidak ikhlas. Mereka ikhlas di dalam menuntut ilmu, tetapi mereka takut diri mereka tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, antum bisa baca kisah-kisah para salafus saleh, bagaimana mereka menyimpan amal-amal mereka, tidak menyebutkan amal-amal mereka karena mereka takut mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak ada yang bilang aku sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad pernah ditanya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, su'ilal Imamu Ahmad rahimahullah, hal talabtal ilma lillah, wahai Imam Ahmad, apakah anda telah menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah? Apa kata Imam Ahmad? Lillah, aziz. Karena Allah, kata Imam Ahmad, aziz itu perkara yang besar. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tetapi menuntut ilmu ya telah Allah jadikan hatiku cinta untuk belajar. Yang membuat Imam Ahmad belajar bukan karena ikhlas, tetapi karena apa? Karena Imam Ahmad cinta untuk belajar. Itu yang menjadikan Imam Ahmad semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga kata Imam Ahmad, aku terus menuntut ilmu. Ini menunjukkan ikhwatal iman, ikhlas itu tidak mudah. Ya, ikhlas dalam menuntut ilmu bukan perkara yang sepele. Imam Ahmad mengatakan apa tadi? Aziz. Apa artinya aziz? Sesuatu yang besar. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, beliau tak sampai hati mengklaim dirinya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena justru ya dengan merasa belum ikhlas seperti ini, kita akan mendapatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita tidak merasa ikhlas, kita akan mendapatkan keikhlasan tersebut dan kita akan menjaga keikhlasan tersebut. Kemudian Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, man dayya'al ikhlas fatahu ilmun katsir. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan,
maka dia telah kehilangan ilmu yang banyak. Wa khairun wafir, dan kehilangan kebaikan yang banyak. Wa yanbaghi liqasidis salamah an yatafaqqad hadzal asl, dan hendaknya orang yang menginginkan keselamatan agar memperhatikan keikhlasannya fi umurihi kulliha, di dalam segala urusannya. Hati kita ini lemah, ikhwatal iman. Hati kita lemah, ya. Syahwat, sering cinta pujian, cinta popularitas, riya, sum'ah, ujub. Seringkali kita mendapatkan hal ini di dalam hati kita. Riya, ujub ini sulit untuk kita tinggalkan, sehingga keikhlasan kita terancam, ikhwatal iman, kalau kita tidak mampu menahan diri kita dari riya, ujub, dan sum'ah. Pernahkah kita mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal," barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu, kemudian dia tidak menuntut ilmu tersebut illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali agar dia mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, dia tidak akan mencium baunya surga. Baik karena riya atau karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, ingin mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar magister, mendapatkan gelar LC, atau mendapatkan gelar profesor. Ini niat dia dalam menuntut ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Bolehkah Ustadz meniatkan untuk mendapatkan gelar doktor agar berdakwahnya diterima masyarakat? Boleh. Karena niat dia agar dakwah ini tersebar luas, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah agar dia hanya mendapatkan doktor saja, sehingga tidak ada isinya doktor dia. Doktor abal-abal. Doktor apa? Abal-abal. Tidak menguasai ilmu, membeli gelar itu. Dia hanya fokus untuk menulis risalah saja, tapi dia tidak pernah membaca buku atau jarang memahami ilmu agama. Doktor abal-abal. Atau magister yang abal-abal sama, atau LC yang hanya mendapatkan ijazah kemudian lulus dan ceramah, selesai. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam menuntut ilmu, ikhwatal iman, yang dikejar bukan gelarnya, tetapi apanya? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Magister itu ngikut, LC itu ngikut, doktorah itu ikut. Yang penting kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utamanya bukan dunia, insya Allah dibolehkan. Tujuan utamanya adalah karena Allah, adapun tujuan dunia hanya ikut. Ini dibolehkan oleh agama. Ya, ini dibolehkan oleh agama. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, au liyumariya bihis sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh, au yusrifa bihi wujuhan nasi ilaih, adkhalahu Allahun nar, atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Barang siapa yang niatnya menuntut ilmu agar menandingi para ulama, atau berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau agar manusia mengalihkan pandangan mereka kepadanya,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Intinya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang pada hari kiamat yang akan dimasukkan pertama kali ke dalam api neraka. Yang pertama siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datangkan ganjaran pahalanya di hadapannya pada hari kiamat. Wahai fulan, ini ganjaranmu. Kemudian Allah bertanya kepada fulan tersebut, untuk apa kamu berjihad di jalan Allah? Kemudian dia mengatakan, aku berjihad di jalan Allah agar kalimat la ilaha illallah terangkat. Ikhlas karenamu ya Allah, mengharamkan wajahmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret mukanya dan memasukkannya ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mencari ilmu agama, menghafalkan Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahalanya kepadanya pada hari kiamat. Wahai fulan, ini ganjaran pahalamu. Kemudian Allah bertanya kepadanya, untuk apa engkau menghafal Al-Quran? Untuk apa engkau menuntut ilmu agama? Kemudian dia mengatakan, aku menuntut ilmu agama karenamu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan masukkannya ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Allah perlihatkan ganjaran kepada orang yang dermawan ini. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, untuk apa engkau berinfak di jalan Allah? Maka orang tersebut mengatakan, aku berinfak harta ini di jalanmu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, mengharapkan wajahmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret mukanya dan masukkannya ke dalam api neraka. Perhatikan ikhwatal iman, 3 amalan tersebut. Yang pertama, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, mempelajari ilmu agama. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Infak di jalan, berinfak, ya, berinfak. 3 amalan ini termasuk amalan yang mulia di sisi Allah. Tetapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Sebabnya apa? Karena tidak ikhlas di dalam beribadah, tidak ikhlas berjihad, tidak ikhlas berinfak, tidak ikhlas menuntut ilmu agama. Maka tadi Syekh Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan tips-tips agar kita ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Masih ingat yang pertama apa tadi? Meniatkan mengangkat kebodohan dari siapa? Dari diri kita dahulu. Sebelum kita mikirkan orang lain, pikirkan diri kita dulu. Kita sudah tahu belum masalah ini? Belum tahu, kita pelajari dulu. Jangan menuntut ilmu karena tuntutan orang lain. Jangan. Kita pelajari dulu karena diri kita tidak paham. Setelah itu baru kita pikirkan orang lain. Yang kedua, makanya disebutkan mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Apa tadi? Untuk menjaga ilmu atau menghidupkan ilmu agama agar tidak hilang. Tadi sudah saya kasih contoh ya, mempelajari ilmu apa? Qiraat, yaitu dibolehkan. Karena apa? Kalau tidak ada yang mempelajari ilmu qiraat, nanti ilmu ini akan redup dan akan hilang. Maka termasuk ilmu yang mulia adalah mempelajari ilmu qiraat. Kemudian yang keempat apa tadi? Mengamalkan ilmu, niatnya untuk mengamalkan ilmu. 4 ini saja. Jangan keluar dari 4 ini. Apa niat antum menuntut ilmu? Karena dipaksa orang tua. Ikhlas enggak? Karena dipaksa orang tua. Ikhlas atau tidak? Tidak. Kenapa kamu menuntut ilmu, hadir kajian? Karena enggak enak sama teman. Ikhlas atau tidak? Tidak. Jadi harus 4 ini. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri, mengangkat kebodohan dari orang lain, kemudian berniat untuk menghidupkan ilmu agar tidak redup, yang terakhir mengamalkan ilmu agama.